pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tim penilaian dalam sertifikasi dosen gelombang pada tahun ini, yaitu tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Sumarno, salah satu dosen di kampus Politeknik PGRI Banten dengan jurusan Program Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Jadi tujuan video ini adalah untuk melengkapi persyaratan di mana pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang tahun ini, yaitu tahun 2006, untuk penyataan diri bahwa dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu PDD UKTP dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya presentasikan sebagai contoh dalam media pembelajaran adalah mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, di mana satu SKS itu teori dan satu SKS itu problem solving berdasarkan case study yang diambil pada mata kuliah. Jadi mata kuliah ini disampaikan dengan metode yaitu DIA. DIA itu artinya delivery, interaksi, sama assessment. Dalam proses pembelajaran yang ada di kelas, baik offline maupun online, penyampaian pengajaran ini saya sampaikan agar lebih efektif melibatkan penggunaan berbagai metode dan strategi untuk memastikan bahwa mahasiswa memahami materi dengan baik yang disampaikan oleh dosen. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain yaitu menggunakan bahasa yang sederhana, terus memberikan contoh konkret, manfaat visualisasi, melibatkan siswa secara aktif, dan juga memberikan umpan balik yang teratur. Biasanya saya menggunakan beberapa pengajaran, yaitu metode ceramah, di mana guru menyampaikan materi secara lisan, cocok untuk menyampaikan informasi berdasarkan kepada banyak mahasiswa. Yaitu untuk berikutnya, yaitu diskusi kelompok, di mana siswa diajak diskusi dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau memahami metode. Berikutnya yaitu pembelajaran kooperatif, yaitu siswa bekerja dalam tim untuk menyampaikan tugas, mengerjakan tugas, saling membantu, terus kerja kelompok. Berikutnya yaitu pembelajaran dengan berbasis proyek, yaitu siswa melibatkan dalam proyek semata yang relevan dengan mata pembelajaran. Untuk berbasis teknologi, biasanya kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar. Jadi deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu memahami faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja, mau dari faktor teknis, non teknis, terus lingkungan. Nah, itu sangat berpengaruh. Juga mata kuliah ini memberikan landasan bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana organisasi atau perusahaan dirancang, dijalan, dan dikelola. Di mata kuliah ini juga membahas fungsi-fungsi manajemen seperti perancangan, pengorganisasian, terus pengarahan, dan juga pengendalian, serta bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam berbagai konteks organisasi atau perusahaan. Berikutnya yaitu CPMK dalam mata kuliah ini adalah Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu pencapaian belajar mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja umumnya yaitu bertujuan untuk agar mahasiswa itu mampu mengidentifikasi, menganalisa
serta mengambil risiko bahaya di suatu tempat kerja, karena suatu peraturan perundangan di mana mahasiswa diharapkan memahami konsep K3 untuk manajemen risiko, penyakit akibat kerja, serta mampu merancang sistem kerja yang aman dan ergonomis. Di samping itu, kita ada mengambil referensi. Jadi kita mengambil referensi beberapa buku yang kita ambil, di mana ada buku keselamatan dan kesehatan kerja K3. Terus ada juga ngambil dari website. Kita download dari website, terus dari YouTube, dari video, kita banyak ambil referensi-referensi tersebut. Terus dari undang-undang peraturan pemerintah atau keputusan Menteri Tenaga Kerja kita ambil. Berikutnya yaitu untuk mata kuliah ini aspek penilaian dari beberapa poin. Di antaranya yaitu kehadiran. Kehadiran ini dihitung 10%. Terus untuk tugas itu 20%. Terus ada kuis. Jadi kalau selesai mata kuliah biasanya kita akan memberikan kuis. Itu ada nilainya 10%. Ada juga ujian tengah semester, itu 3 semester itu 25%. Nah, yang terakhir itu ada ujian akhir semester, itu paling besar yaitu 35%. Pemaparan materi di kelas itu biasanya susunannya kita menggunakan step by step. Ada aturan yang tidak tertulis bahwa pembelajaran di dalam kelas secara online atau prakteknya yaitu pertama itu berdoa, terus kedua itu memberikan motivasi. Setelah memberikan motivasi itu kita absensi kepada yang hadir, baru kita mulai membuka materi. Dari segi materi itu bisa ada interaksi secara aktif, itu ada soal tanya jawab atau diskusi. Nah, diskusi ini bisa kita ngambil studi kasus yang ada ataupun yang punya pengalaman, bisa sharing bersama. Setelah selesai itu baru kita mengadakan penutup pembelajaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan kuliah dengan materi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Nah, ini adalah bagian dari mata kuliah kita, di mana ini harus kita sampaikan kepada mahasiswa, karena mahasiswa rata-rata dari kita adalah yang sudah pada bekerja. Oke, sebelum kita mulai mata kuliah ini, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan untuk hari ini kita mendapat manfaat dari ilmu yang akan kita pelajari bersama. Oke, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai mata kuliah ini, saya akan mengabsen dulu. Oke, yang pertama Gani Ma'rif, ada. Yang berikutnya Inamal Matiram, yang ketiga Dewa Wirayuda, yang berikutnya Aida Rahma, yang berikutnya Adinda
Rindiani. Hadir, Pak. Oke, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan masalah pengenalan dan penerapan dasar di tempat kerja. Jadi sebelum kita lebih lanjut, lebih detail ke dalam keselamatan kerja ke dalam perusahaan, kita akan menerangkan bahwa di dalam lambang K3 itu ada artinya masing-masing. Jadi bentuk lambang berupa palang warna hijau ini dan roda bergigi ada 11, warna dasarnya putih. Nah, ini tentu sudah familiar. Terutama ini mahasiswa-mahasiswi yang sudah bekerja, nah ini sangat familiar. Nah, kita jadi seperti refreshment ya. Nah, untuk yang mahasiswa baru, nah mungkin ini belum familiar. Oke, kita pertama, arti makna dari tanda palang artinya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Berikutnya yaitu arti dari roda gigi. Roda gigi adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Berikutnya yaitu warna putih. Putih ini diibaratkan jadi bersih dan suci. Jadi maksudnya di sini adalah di mana kita bekerja itu untuk yang bersih dan suci. Terus untuk warna hijau yaitu untuk keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oke, untuk dari 11 roda gigi, yaitu artinya 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, di mana itu topiknya tentang keselamatan kerja. Oke, kalau nanti ada pertanyaan bisa dipotong. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk filosofi daripada pengertian K3, di mana yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani untuk tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk keilmuan, di mana semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja itu diantaranya itu bisa gatal-gatal atau dan lain-lain, bisa juga lecet gitu. Nah, di sini itu bukan hanya penyakit aja, tapi bisa juga kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Nah, ini adalah poin yang sangat penting buat karyawan atau operator yang bekerja di situ. Karena kalau kita di tempat kerja itu adalah potensi bahayanya itu sangat besar. Jadi pemerintah itu perlu melindungi. Kalau perusahaan yang tidak berdasarkan, yang tidak punya K3, itu pasti sama operatornya atau sama karyawannya itu tidak akan memperhatikan K3 ini. Nah, ini biasanya pemerintah itu ada melakukan sidak gitu. Yang biasanya kan ada itu, ada tiba-tiba sidak jadi anggota DPR atau dari pemerintah. Nah, ini salah satunya cek ini perusahaan ini bisa dibender. Nah, berikutnya yaitu ada Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen K3. Jadi di mana setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja
seperti ledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, atau penyakit kerja yang biasa disingkat dari PHK. Nah, ini dari Permenaker nomor 5 tahun 96. Undang-undang dasar berikutnya atau dasar hukum berikutnya yaitu Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3. Biasa kita singkat P2K3. Di mana poin ini adalah untuk poin di mana tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 orang atau 100 karyawan atau lebih. Poin berikutnya yaitu tempat kerja di mana pengusaha memperkerjakan kurang dari 100 orang, tetapi menggunakan bahan yang berbahaya. Nah, jadi poin di sini kan itu 100 orang gitu ya. Tapi walaupun memperkerjakannya di bawah 100 orang, taruhlah 90 atau cuma 50 orang, tapi bahan yang dipakai itu bahan berbahaya. Nah, tetap keselamatan kerja itu harus diimplementasikan di dalam perusahaan itu. Contohnya seperti apa? Nah, itu perusahaan-perusahaan yang bahan dasarnya berbahaya seperti pabrik kimia. Nah, pabrik kimia itu hampir semua raw material yang dipakai adalah sangat berbahaya. Mungkin kalau sudah menjadi produksi, itu nggak berbahaya, karena dia udah bentuk yang stabil, seperti plastik, kertas plastik. Nah, itu malah dipakai sama kita. Nah, tapi bahan dasarnya itu berbahaya. Jadi itu harus tetap mengacu pada undang-undang ini untuk implementasi K3 di dalam perusahaan tersebut. Oke, slide berikutnya. Selain tadi K3 itu ada dasar undang-undangnya, ini tentu pemerintah adalah ada tujuannya. Jadi tujuannya adalah ini yang menurut Undang-Undang nomor 1 ya, tahun 70. Jadi melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Jadi maksudnya adalah pekerja di mana bekerja di situ, mau operator, mau engineer, mau teknisi, nah semua harus terlindungi. Jadi keselamatannya. Nah, poin yang berikutnya, di mana ada orang lain di tempat kerja. Nah, ini maksudnya apa? Adalah orang lain itu seperti tamu. Nah, kita ada vendor yang datang untuk memeriksa barang kita, atau barang kita ada yang rusak, kita panggil vendor untuk periksa bekerja di situ. Nah, tamu di situ adalah tanggung jawab kita keselamatannya. Makanya poin di situ ini sangat penting. Oke, berikutnya yaitu menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, ini maksudnya adalah produksi yang sudah menjadi barang jadi, itu tuh aman dipakai untuk konsumen. Untuk konsumen atau cara handlingnya di operator di lapangan atau teknisi. Nah, itu sudah aman. Berikutnya yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, di sini kesejahteraannya itu bukan hanya sumbangsih pajak ke negara, tapi juga kesejahteraan untuk karyawan. Nah, kesejahteraan di situ apa aja? Ya, seperti salary, pendapatan tiap bulan, mungkin kalau memang produksinya lebih, terus benefitnya lebih, nah itu perusahaan itu biasanya akan memberikan bonus kepada karyawan. Nah ini yang ditunggu-tunggu sama karyawan.
Nah, untuk nasional tentu ya sumbasih tadi kita perusahaan itu memberikan kontribusi pajak dan juga pendapatan lebih kepada pemerintah. Nah, kalau itu perusahaan BUMN umpamanya. Oke, untuk insiden di K3. Jadi pengertian dari insiden itu adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja atau disingkat PAK, ataupun kefatalan atau kematian dapat terjadi termasuk insiden dalam keadaan darurat. Oke, untuk kecelakaan kerja yaitu insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, PHK atau kefatalan atau kematian. Nah, untuk near miss atau hampir celaka yaitu insiden yang tidak menyebabkan cedera atau penyakit akibat PHK ataupun kefatalan. Nah, maksud dari di sini adalah kecelakaan kerja yang dimaksud itu memang kejadian yang sudah terjadi. Jadi umpamanya operator ada kecelakaan, jatuh dari tangga, atau amit-amit gitu ya, tangannya kepotong gitu. Nah, itu kecelakaan kerja. Ataupun lagi megang ini ya, megang handle gitu. Nah, tergores. Lupa pakai sarung tangan umpamanya. Nah, itu juga termasuk kategori kecelakaan kerja. Berikutnya yaitu near miss. Jadi near miss adalah potensi kejadian tapi hampir kejadian, tapi nggak kejadian. Jadi contohnya, kita sedang jalan. Nah, tahu-tahu kaki kita kesandung, tapi kita nggak celaka. Umpamanya ada tali yang ada bariket yang lupa tidak diambil. Pekerjaan itu udah selesai. Nah, bariket itu ada tali yang cuma berapa meter lupa. Nah, itu namanya near miss. Nah, near miss ini itu pun harus tetap dilaporkan. Jadi, walaupun hampir kejadian, tapi itu dilaporkan. Tapi tadi kalau umpamanya kita udah kesandung, jatuh, ternyata kakinya lecet gitu. Nah, itu udah kejadian namanya. Nah, itu kecelakaan kerja. Oke, silakan ada pertanyaan. Bapak mau nanya, Ya. jika suatu tempat usaha itu kurang dari 100 karyawan, seperti hanya 10 karyawan atau mungkin di bawah itu, apakah tidak dilindungi hukum seperti yang di slide sebelumnya, Pak? Ya. Karena di slide sebelumnya menyatakan hanya 100 karyawan. Ya, 100. Ya, jadi di undang-undang itu yang punya kewajiban untuk K3 adalah yang karyawan yang 100 orang. Nah, tapi di situ ada poinnya, di mana kalau bahan itu berbahaya, menurut kategori ini ya, kategori keilmuan, bahwa barang itu berbahaya, walaupun itu cuma 10 orang, itu K3 harus diimplementasi. Jadi umpamanya pabrik cat. Nah, pabrik cat itu kan berbahaya. Nah, itu K3 itu harus tetap diimplementasi. Walaupun itu mungkin karyawannya cuma sedikit kalau pabrik cat. Atau pabrik plastik. Nah, plastik yang untuk molding. Nah, itu salah satunya adalah debunya berbahaya. Nah, terus uap dari bahan kimia itu berbahaya. Jadi itu tetap diwajibkan untuk implementasi K3. Nah, biasanya kalau yang tidak wajib untuk K3 itu adalah UMKM yang perusahaan rumah tangga yang kecil. Jadi umpamanya kerajinan atau bikin tas kecil gitu. Nah, itu tidak ada kewajiban di sini. Gitu.
Oke, silakan pertanyaan satu lagi. Pak, saya mau tanya tentang jenis ketiga. Maksudnya jadi ada di beberapa bidang ya kalau nggak salah. Nah, itu ada di bidang apa aja? Jenis ketiga. Oke. Kita kembali ke slide ini ya. Nah, kalau K3 itu ya pengertiannya untuk satu jenis saja, bahwa K3 itu untuk melindungi seluruh karyawan. Jadi di mana kalau kita melihat dari faktor-faktornya, nah ini umpamanya faktor biologi, faktor kimia, faktor fisika, faktor biometrika atau faktor sosial. Nah, di mana K3 ini yang harus diimplementasikan dalam perusahaan tersebut. Ya, jadi K3 itu mencakup keseluruhan, ke umum gitu. Jadi perusahaan itu tidak pandang bulu buat pemerintah, di mana kalau perusahaan itu berbahaya, nah K3 di sini harus diimplementasikan gitu. Nah itu biasanya ada di waktu kita ngambil izin mendirikan perusahaan. Nah di situ ada beberapa kriteria, itu perusahaan apa yang mau didirikan, atau produksinya apa, raw materialnya apa. Nah di situ yang akan ditanyakan. Nah itu nantinya akan masuk ke kriteria mana gitu. Nah itu kriteria di situ kan kalau kita ngelihat dari perusahaan itu kan ada perusahaan manufaktur, ada perusahaan kimia atau perusahaan oil and gas gitu. Nah, itu setiap K3 itu akan berbeda-beda aturannya. Ya. Oke, terima kasih untuk kuliah kali ini. Kita tutup, mudah-mudahan kuliah kali ini bermanfaat buat kita semua. Kalau nanti ada pertanyaan berikut, bisa langsung japri ke saya. Gitu. Oke, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembelajaran di mana mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja pada program STM pada kampus Politeknik PGRI Banten. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik proses pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang ini atau gelombang 1 pada tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.